Selamat datang. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngupas tuntas satu hal. Kekuatan tak kasat mata yang super dahsyat yang ngatur hidup kita sehari-hari. Apa itu? Pikiran. Atau seperti yang disebut dalam sumber kita, man. Coba deh, renungkan sejenak. Siapa sih yang sebenarnya megang kendali atas semua pikiran dan perasaan yang muncul tiba-tiba di kepala Anda? Nah, pertanyaan simpel tapi dalam ini dia inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi apa itu mind atau pikiran? Gampangnya gini, mind itu pusat dari semua yang kita rasain di dalam diri. Anggap aja ini kayak markas besar, tempat di mana pikiran kita dibentuk, emosi kita dirasain, dan kesadaran kita tinggal. Nah, ini dia landasan kita. Baik, mari kita bedah ini dari sudut pandang pertama, psikologi. Jadi, di sini kita nggak nanya, apa sih pikiran itu? Tapi lebih ke, apa kerjaannya? Apa sih yang dilakuin pikiran kita setiap hari? Nah, tugas pikiran yang super kompleks itu bisa kita sederhanain jadi 3 fungsi utama. Pertama, berpikir. Ini tuh kayak CEO di dalam diri kita, yang ngerencanain hari ini mau ngapain, atau mutusin makan malam apa. Keduanya, emosi. Wah, ini spektrumnya luas banget. Dari senengnya dapat kerjaan baru, sampai keselnya kena macet. Dan yang ketiga, perhatian. Ini kemampuan kita buat fokus. Kayak sekarang, Anda lagi fokus dengerin pembahasan ini. Kerennya, ketiganya ini kerja bareng terus loh di dalam diri kita. Oke, dari apa kerjaannya, sekarang kita geser sedikit. Kita mau lihat apa sih sifat aslinya? Nah, kita akan lihat ini dari kacamata spiritual dan filosofis yang pastinya ngasih kita dimensi yang beda banget. Kalau menurut filsafat India, pikiran itu bukan tujuan akhir loh. Justru dia itu penghubung yang super penting. Coba bayangin deh, di satu sisi ada tubuh fisik kita, di sisi lain ada jiwa kita. Nah, pikiran ini jembatannya. Dia yang ngehubungin keduanya, nerjemahin pengalaman fisik jadi kesadaran spiritual, dan juga sebaliknya. Dan kutipan dari Bhagavad Gita ini, wah ini ngena banget. Pikiran itu katanya gelisah, kayak angin, selalu bergerak, nggak bisa diem. Kalau kita coba paksa berhenti, ya nggak mungkin bisa. Tapi kuncinya, dan ini nih bagian yang bikin kita optimis, ada di kata terakhir, latihan. Artinya, ngendaliin pikiran itu bukan bakat, tapi sebuah skill yang bisa kita latih terus-menerus. Nah, ini bukti nyata kekuasaan pikiran. Pikiran itu rajanya panca indera. Pernah nggak sih Anda lagi baca buku, tiba-tiba sadar, tadi baca apaan ya? Nggak ingat sama sekali. Padahal mata Anda lihat tulisannya kan? Tapi karena pikiran Anda lagi jalan-jalan entah kemana, Anda jadi nggak benar-benar melihat. Ini nunjukin siapa bosnya kan? Oke, cukup yang abstrak-abstraknya. Sekarang kita pindah ke yang lebih fisik. Gimana sains melihat pikiran? Nah, di sini kita bakal membahas hubungan super erat antara pikiran dan rumahnya, yaitu otak. Analogi ini kayaknya cara paling gampang buat ngertiin deh. Otak itu organ fisik, bisa kita pegang. Anggap aja ini hardware-nya. Nah, pikiran itu programnya, pengalaman kita, kesadaran kita yang jalan di atas hardware tadi. Inilah software-nya. Keduanya nggak bisa dipisahin, butuh satu sama lain. Terus, gimana software ini jalan? Gini, setiap kali Anda mikir sesuatu atau ngerasain emosi, itu sebetulnya ada kejadian fisiknya. Miliaran sel super kecil di otak, namanya neuron, itu saling kirim-kiriman sinyal listrik. Mereka bikin pola yang rumit banget. Jadi, rasa cinta yang Anda rasain atau ide brilian yang tiba-tiba muncul, itu semua sebenarnya cuma tarian listrik para neuron di kepala Anda. Keren kan? Oke, kita udah lihat pikiran dari berbagai sudut pandang nih. Sekarang, muncul pertanyaan yang paling penting dan paling praktis. Gimana caranya kita ngatur pikiran yang suka gelisah ini? Gimana cara nemuin ketenangan di tengah semua ini? Jadi sumber kita nunjukin kalau masalah utamanya itu sebetulnya simpel. Pikiran kita itu dari sananya emang nggak bisa diam. Dia itu selalu narik kita ke dua arah yang berlawanan. Arah yang pertama, masa lalu. Pikiran kita tuh hobi banget balik ke sana. Entah itu muter-muter lagi kenangan indah, atau yang sering banget kejadian ya, kejebak di penyesalan dan pikiran coba aja dulu. Nah, kalau lagi nggak di masa lalu, dia langsung loncat ke arah sebaliknya, masa depan. Sibuk khawatir soal gimana nanti ya, atau malah sibuk ngayal tentang impian-impian kita. Satu-satunya tempat yang jarang banget dia singgahi. Ya, di sini, saat ini. Tapi tenang, ini ada kabar baliknya. Mantra buat nemuin ketenangan itu ternyata bukan dengan ngelawan pikiran kita. Caranya cuma 2 langkah, dan ini simple banget. Pertama, cukup sadari aja pas pikiran mulai jalan-jalan. Nggak usah dihakimi, nggak usah kesel. Kedua, dengan lembut, kayak lentun anak kecil pulang,
bawa lagi perhatian Anda ke sini, ke saat ini. Udah, itu aja. Justru di dalam pengulangan yang simpel inilah kedamaian itu ada. Setelah semua pembahasan tadi, kita tutup dengan satu pertanyaan yang paling penting. Sekarang, detik ini juga, pas Anda dengerin suara saya, pikiran Anda lagi ada di mana? Beneran ada di sini? Atau udah mulai jalan-jalan lagi? Jawaban Anda atas pertanyaan itu, itulah langkah pertama Anda.